Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan di interview itu kadang ada beberapa pertanyaan HRD yang dinilai menjebak sama kandidatnya. Padahal sebenarnya itu cuma kurang persiapan aja. Nah, pertanyaan menjebaknya itu apa saja? Mari kita mulai. Oke guys, kembali lagi bersama gue Junar di channel YouTube HR Content Creator, di mana kalian akan belajar cara membuat CV yang menarik di mata HRD, lolos interview kerja sampai diterima bekerja. Nah, di video kali ini gue bakal membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang dinilai menjebak oleh beberapa kandidat, padahal sebenarnya dia bukan menjebak gitu kan. Sebenarnya ada banyak ya pertanyaan dari HRD, itu banyak banget sebenarnya. Gue juga nggak mungkin bahas dalam satu video saja, tapi yang mau gue highlight di sini adalah pertanyaan yang dinilai menjebak oleh beberapa kandidat. Apa saja pertanyaannya? Sebelum kita mulai, subscribe dulu dong. Nah, pertanyaan menjebak yang pertama adalah, kenapa kalian tertarik untuk apply di perusahaan ini? Nah, sebenarnya ini bukan soal menjebak atau nggak menjebak ya, karena kenapa HRD bertanya tentang pertanyaan seperti itu? Karena HRD itu pengen tahu, pengen menilai apakah si kandidat ini benar-benar tertarik dengan perusahaannya, atau misalkan cuma sekedar ya asal dapat, terus kebetulan perusahaan ini yang manggil saya interview, jadi ya udah saya datang aja, tapi saya nggak peduli perusahaan ini apa, yang penting dapat kerja. Nah, itu kan bahaya kalau kayak gitu. Makanya kita para HRD, para recruiter juga bertanya, kenapa kalian tertarik apply di perusahaan ini, kenapa nggak di perusahaan yang lain? Misalkan seperti itu kan pasti ada alasannya kan. Nah, cara jawabnya gimana? Contoh jawabnya seperti ini. Baik Pak, saya ingin bekerja di perusahaan ini karena saya merasa tertarik dengan bidang di perusahaan ini, yaitu bidang media. Dan kebetulan saya juga memiliki passion di bidang media, dimulai dari pembuatan konsep video, syuting video, mengedit video, sampai video tersebut siap untuk ditayangkan. Nah, itu tadi contoh cara menjawabnya. Teman-teman nggak perlu sama persis ya, karena nggak ada jawaban benar atau salah di dalam interview. Teman-teman bisa ikutin arahan dari gua aja. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ditanya pertanyaan serupa, yang penting adalah poinnya teman-teman harus bisa menjelaskan apa yang membuat teman-teman tertarik tentang perusahaan itu. Misalkan budaya kerjanya, atau misalkan teknik marketingnya, atau misalkan bidangnya, misalkan bidang perusahaannya itu di media, atau misalkan di bidang-bidang yang lain. Seperti itu teman-teman harus menjelaskan. Nggak perlu panjang lebar, yang penting to the point aja. Jelas dan to the point. Nah, pertanyaan menjebak yang kedua adalah, kamu mau digaji berapa? Nah, ini sebenarnya agak heran ya, gue sebagai recruiter atau sebagai seorang HR gitu ya, kok ditanya mau digaji berapa dibilang menjebak. Padahal kalau misalkan nggak ditanya, ya berarti kalian mau kerja nggak digaji, kan nggak mungkin gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ditanya mau digaji berapa gitu ya, pertama-tama sebelum ditanya pertanyaan seperti itu, teman-teman harus melakukan persiapan dulu. Apa saja persiapannya? Yang pertama pastinya teman-teman harus bisa riset dulu. Teman-teman harus melakukan riset berapa nominal atau kisaran gaji di posisi yang teman-teman apply, dan juga di domisili tempat kerja teman-teman nanti kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalkan teman-teman kerja di posisi graphic designer, misalkan graphic designer di domisili Jakarta, berapa sih graphic designer kalau kerja di Jakarta tuh gajinya berapa, kisaran berapa, atau nominal pastinya berapa. Itu teman-teman bisa riset. Cara risetnya ya kayak gini nih. Nah, terus ini kan tadi kalian udah riset ya, kalian udah riset nominal gajinya dan juga kisaran gajinya. Selanjutnya ya teman-teman tinggal utarakan saja gitu ya. Tapi sebelum teman-teman utarakan pada saat interview, teman-teman boleh sesuaikan lagi dengan pengeluaran teman-teman sehari-hari. Misalkan teman-teman sehari-hari itu pengeluarannya apa saja sih? Misalkan harus bayar kos, bayar transportasi, bayar konsumsi makanan gitu ya, makan, minum, dan segala macam, atau pakaian, sandang, papan, pangan gitu ya. Itu teman-teman juga harus perhitungkan seperti itu. Dan juga ditambah yang terakhir adalah teman-teman harus ingat kontribusi atau value apa yang bisa teman-teman berikan kepada perusahaan. Jadi jangan cuma sekedar it's always about me, tapi juga it's always about the company gitu ya. Jadi gimana cara teman-teman bisa memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan, supaya perusahaan juga merasa diuntungkan dan kalian juga merasa diuntungkan juga gitu. Jadi sama-sama untung. Oke teman-teman, itu aja dua pertanyaan yang cukup menjebak dari HRD gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan lain yang cukup menjebak juga, tapi gue nggak bisa bahas semuanya di sini karena nanti kepanjangan videonya. Kalau misalkan teman-teman mau request lagi pertanyaan jebakan part 2 dong, misalkan gitu, teman-teman tinggal tulis di kolom komentar atau DM Instagram gue. Oke, nanti bakal gue baca. Kalau misalkan teman-teman ada ide konten yang lain atau pertanyaan-pertanyaan yang lain pada saat interview, teman-teman bisa kasih tahu gue. Oke teman-teman, thank you banget udah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang juga sedang berjuang mencari pekerjaan. Oke, see you in the next video.